Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saat puasa rata-rata banyak orang yang mengalami masalah di mulutnya, ya mulai dari bau mulut, kemudian bibir pecah-pecah, ataupun mulut kering. Nah, ini terjadi karena itu tadi ya, perubahan pola makan, perubahan pola minum, karena tidak makan tidak minum dari setelah sahur sampai tiba waktu berbuka puasa ya, karena lama ya, berjam-jam. Nah, ini kondisi ini disebut dengan halitosis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tips mengatasi bau mulut saat puasa. Teman-teman memang membutuhkan cara ampuh ya untuk mengatasi maupun mencegah masalah ini. Nah, jadi biasanya kalau hal ini terjadi ya, teman-teman kurang pede ya saat berbicara ya dengan orang banyak ya, jadi memang mengurangi rasa pede. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Di antaranya yang pertama adalah sikat gigi. Nah, jadi teman-teman jangan lupa sikat gigi ya, karena asik makan, kekenyangan, akhirnya setelah makan malah tidur ya. Nah, jadi ya setelah berbuka puasa, setelah sahur, jangan lupa untuk sikat gigi ya, sikat gigi secara menyeluruh pelan-pelan saja ya, supaya bisa menjangkau sudut-sudut gigi maupun celah-celah gigi itu terjangkau. Dengan teman-teman melakukan itu ya, teman-teman akan membuang sisa-sisa makanan ya yang menyangkut-nyangkut. Nah, karena ini tempat sisa makanan itu tempat bakteri berkembang biak. Nah, karena bakteri yang berkembang biak itu bisa jadi penyebab bau mulut juga. Nah, ataupun teman-teman bisa menyikat di siang hari ya, tetapi biasanya banyak yang tidak nyaman ya. Sebaiknya kalau memang kurang nyaman ya, nyikatnya itu nggak usah pakai pasta gigi, cukup dengan bulu sikatnya saja ya, dibersihkan ya, disikat ya, kemudian ya dikumur-kumur, dibuang. Nah, dibandingkan dengan teman-teman menggunakan pasta gigi saat berpuasa. Nah, cara ini bisa mengatasi masalah bau mulut. Kemudian pastikan teman-teman mengganti sikatnya. Kalau seandainya bulu sikatnya sudah mulai nggak beres ya, miring-miring ataupun sudah mulai rusak, itu diganti. Ataupun teman-teman rutin menggantinya misalkan 1 bulan sekali. Nah, ini akan jauh lebih bagus. Yang kedua, berkumur dengan obat kumur. Nah, jadi teman-teman ya, karena banyak bakteri, banyak sisa makanan tadi, itu bisa jadi penyebab bau mulut. Nah, jadi teman-teman bisa berkumur dengan menggunakan obat kumur. Tapi pastikan obat kumurnya jangan yang mengandung alkohol. Nah, ketika teman-teman rutin menggunakan obat kumur, ini bisa ya mengurangi bau mulut ketika teman-teman berpuasa. Nah, kemudian ya perhatikan juga jenis-jenis obat kumurnya ya, jangan yang terlalu, misalkan teman-teman nggak suka rasa apa ya, itu jangan dipakai. Nah, kemudian teman-teman ya bisa menggunakan obat kumur ini ya setelah menyikat gigi. Nah, jadi setelah sikat gigi pakai deh obat kumur. Yang ketiga, membersihkan lidah. Nah, jadi teman-teman ya bukan hanya gigi saja yang diperhatikan, lidah pun juga harus diperhatikan kebersihannya. Karena lidah itu juga bisa menjadi tempat bakteri tumbuh ya, akhirnya jadi bau mulut. Nah, teman-teman bisa membersihkan lidah itu dengan menggunakan alat pembersih lidah ya khusus. Itu banyak dijual di toko-toko. Nah, daripada teman-teman menggunakan sikat gigi ataupun pasta gigi untuk menyikat lidah, itu lebih bagus teman-teman menggunakan alat pembersih lidah itu khusus ya. Itu tidak mahal kok. Itu bisa teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan jika memang sudah lama ya alat pembersih lidahnya ya diganti ya, jangan menggunakan itu terus. Tetap perhatikan kebersihan alat pembersih lidahnya. Yang keempat, menjaga kesehatan gusi. Nah, jadi bukan hanya gigi ya, bukan hanya lidah yang diperhatikan ya, gusi pun juga harus diperhatikan.
Nah, karena ya pada dasar gigi kan gusi itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, bisa menjadi penyebab bau mulut. Nah, misalkan teman-teman ya ada radang gusi, ya ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter gigi ya, supaya bisa diatasi. Kemudian ya, misalkan teman-teman yang giginya itu ada karang gigi yang banyak ya, sehingga gusinya kadang terdorong. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab bau mulut. Nah, jadi konsultasikanlah kesehatan mulut teman-teman ke dokter gigi ataupun berkonsultasi itu 6 bulan. Ya, itu yang direkomendasikan itu 6 bulan. Nah, kalau seandainya teman-teman sebulan sekali, 3 bulan sekali, itu akan jauh lebih baik. Karena orang Indonesia kebanyakan itu maunya mengobati daripada mencegah ya. Biasanya ke dokter gigi itu kalau seandainya sakit gigi, giginya bolong, giginya goyang ya, ataupun mau dicabut, itu baru ke dokter gigi. Tapi karena kebiasaan itulah yang turun-temurun itu menetap akhirnya. Nah, jauh lebih bagus kalau seandainya walaupun tidak ada masalah di gigi, yaitu rajin berkonsultasi 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali. Nah, ini kebiasaan yang perlu diterapkan sebenarnya. Yang kelima, mengkonsumsi jus. Nah, jadi teman-teman ya, mengkonsumsi jus ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi bau mulut. Nah, biasanya orang itu cenderung mengkonsumsi jus nanas ya ataupun jeruk. Ya, karena nanas ini ada anti peradangan, kemudian juga buah-buahan ini bisa meningkatkan daya tahan ya, sehingga bisa mengatasi bakteri. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya buat jus jangan terlalu banyak menggunakan bahan yang manis-manis ataupun tambahan gula, karena bahan yang manis itu disukai oleh bakteri. Nah, jadi yang secara alami itu akan jauh lebih bagus. Kemudian kalau teman-teman ada rekomendasi buah lain yang bisa digunakan untuk mengatasi bau mulut, silakan tulis di kolom komentar. Yang keenam, cuka apel. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan cuka apel untuk mengatasi bau mulut. Nah, karena cuka apel ini ada asam asetat ya, bisa mengurangi pertumbuhan bakteri ataupun menghambat pertumbuhan bakteri. Teman-teman bisa menggunakan 2 sendok makan cuka apel ya, kemudian dicampur 1 gelas air hangat ya, itu dikumur-kumur. Nah, kemudian jangan lupa dibilas ya, dibilas dengan air biasa. Nah, kumur-kumurnya itu kurang lebih sekitar 30 detik. Yang ketujuh, konsumsi air yang cukup. Nah, jadi teman-teman ya, dengan mengkonsumsi air itu juga bisa mengatasi masalah bau mulut. Nah, cuman yang jadi masalah, kita kan puasa ya, dari saat setelah sahur sampai tiba waktu berbuka, itu kita kan baru minum, baru makan. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, bisa minumnya itu saat berbuka sampai saat sahur. Nah, ini konsumsilah air ya, air mineral kalau perlu. Nah, karena kalau seandainya tercukupi kebutuhan airnya maupun mineralnya ya, nah ini akan meningkatkan ataupun akan menjaga produksi air liur. Nah, karena kalau seandainya mulut kita itu lembab ya, air liurnya banyak, itu mencegah ya, bisa mengatasi bau mulut juga. Nah, ataupun teman-teman ya tadi ya, seperti buah-buahan tadi ya, yang sifatnya asam ya, ada vitamin C, itu dia meningkatkan produksi air liur. Nah, itu ya maksudnya. Nah, tadi sudah kita bahas cara mengatasi bau mulut. Kalau sekarang kita bahas cara mencegahnya ya, jadi ini bisa jadi tip untuk mencegahnya. Nah, kalau seandainya sahur, teman-teman perhatikan makannya, jangan mengkonsumsi makanan yang menyengat ya, misalkan peti, jengkol ya, ataupun misalkan teman-teman banyak makan bawang. Nah, ini tentu mulutnya nanti akan bau. Kemudian juga teman-teman hindari mengkonsumsi makanan manis ataupun minuman manis ya, karena ketika teman-teman mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut ya, itu akan membuat bakteri gampang berkembang biak yang akhirnya bisa jadi penyebab bau mulut. Kemudian juga teman-teman jangan malas minum saat berbuka sampai saat sahur ya, itu harus tetap mencukupi kebutuhan air ya, karena kalau seandainya mulutnya memang kering ya, akhirnya itu timbullah bau mulut. Nah, bau mulutnya yang kurang sedap. Nah, yang terakhir teman-teman bisa misalkan mengunyah ataupun menghisap jeruk ya, ataupun buah lemon ya, tujuannya itu untuk merangsang produksi air liur. Nah, ini bisa teman-teman coba.
Nah, itu tadi teman-teman sudah kita bahas cara mengatasi bau mulut. Ya, itu gampang sekali ya, bisa teman-teman terapkan. Kemudian juga cara mencegahnya, ya bisa teman-teman ikuti. Ya, semoga selama puasa kita lancar, semoga kita diberikan berkah selama bulan puasa ya, amin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.